Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awil Hidayanti, NIM 3311811005. Saya adalah mahasiswa kelas industri. Baiklah, saya akan menjelaskan demo aplikasi sistem penjualan pada toko Wil Hidayanti Store. Terdapat 3 akses level. Yang pertama sebagai seorang admin, yang kedua sebagai seorang customer, dan seorang pengunjung. Sebagai seorang pengunjung, kita langsung saja mengakses alamat webnya. Ini adalah tampilan dari toko Wil Hidayanti Store. Terdapat home, kategori produk, cara pembelian, dan tombol login. Pada kategori produk terdapat detail produk, dan kita juga bisa melihat produk berdasarkan terbaru, terpopuler, dan berdasarkan harga. Sebagai seorang pengunjung, kita juga bisa melihat detail dari produk. Kemudian melihat cara pembelian. Langsung saja kita melakukan sign up dengan menekan tombol login, kemudian memilih tombol sign up. Lalu kita disuruh untuk mengisi data, nama, username, email, dan password. Pastikan nama, username, password, data yang dimasukkan itu benar, terutama pada password dan konfirmasi password. Itu harus sama, tidak boleh beda. Kalau beda nanti akan ada notifikasi password salah. Dan juga pastikan email yang dimasukkan itu benar, karena nanti jika kita mengalami lupa password, itu emailnya ada membantu untuk memverifikasi password atau mengatur ulang password gitu. Dan juga pastikan password yang kita masukkan itu kita ingat. Kemudian setelah data diisi, tekan simpan. Otomatis kita sudah memiliki username. Memiliki username, kita login menggunakan username. Sekarang kita login sebagai customer. Setelah sukses, kita masukkan nama dan password yang sudah terdaftar tadi. Saat login, masukkan data dengan benar, jangan sampai salah. Jika password yang kita masukkan salah, kita tinggal memilih lupa password. Kita tekan. Kemudian kita diminta untuk mengisi email. Tampilannya sebagai berikut. Kita bisa lihat tampilan yang diminta ketika kita salah menginput password. Di saat kita salah menginput password, kita pastikan pada saat kita mendaftarkan akun kita atau mendaftarkan username, itu email yang kita daftarkan benar-benar email aktif. Jika terjadi salah password, kita bisa mengkonfirmasinya melalui email yang sudah kita daftarkan tersebut. Jadi akun kita masih bisa dipakai atau menggunakan verifikasi password yang dikirim melalui email. Setelah kita menekan lupa password, itu nanti kita akan disuruh memasuki email, kemudian akan diverifikasi melalui email kode konfirmasi. Lalu kita masukkan kode tersebut dan kita diminta untuk membuat password baru. Ini adalah bentuk tampilan dari di saat kita lupa password. Setelah memasukkan password baru, lalu kita simpan. Kemudian kita bisa login lagi dengan password yang baru tersebut. Kita tekan tombol login. Kemudian kita akan masuk sebagai seorang customer. Selanjutnya kita akan mengisi profil atau mengubah profil dulu, melengkapi profil terlebih dahulu. Yang pertama kita akan
mengisi data diri kita selengkapnya, mengisi nomor telepon, mengisi tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian kita simpan. Kita juga diminta untuk mengisi provinsi, kabupaten, kode pos, alamat, sesuai dengan data diri kita masing-masing. Kemudian kita simpan dan sukses. Pada menu profil ini kita juga bisa mengubah password dan mengubah foto. Kita akan mengubah password terlebih dahulu. Kita akan mengisi password lama dan password baru, kemudian verifikasi password baru, kemudian kita simpan dan sukses. Kemudian kita akan mengubah foto profil. Kita bisa memilih, kemudian kita upload dan kita simpan dan sukses. Foto profil yang barusan kita upload. Menu profil kita bisa mengubah foto, mengubah password dan melihat pesanan saya. Kita lanjut melihat home. Home terdapat kategori produk, total produk, produk terbaru, produk terpopuler. Terus kita juga bisa memfilter produk sesuai dengan yang kita cari, misalnya dari harga terendah ke harga tertinggi. Kita juga bisa melihat detail produk. Pada detail produk terdapat jumlah stok dan menu checkout. Akan mencoba memasukkan produk ke dalam keranjang. Jika kita ingin menambah, kita bisa kembali lagi ke menu kategori produk untuk menambah produk lain yang ingin kita beli. Kita tekan add to cart, kemudian kita lihat keranjang kembali. Menu keranjang belanja terdapat fitur untuk menambah jumlah produk yang ingin kita beli atau mengurangi, atau juga membatalkan atau menghapus produk yang ingin kita beli jika kita berubah pikiran. Jika tidak ada lagi produk yang ingin kita beli, kita langsung saja menekan tombol checkout pesanan. Langsung saja kita tekan tombol checkout pesanan, lalu kita akan diarahkan kepada halaman checkout pesanan. Halaman checkout pesanan terdapat alamat pengiriman, produk yang dipesan. Produk yang dipesan, nama produk, harganya, jumlahnya, berat produk yang dipesan, dan subtotal harga produk. Pada halaman checkout, kita terdapat fitur pesan untuk toko. Semisal kita ingin menginputkan pesan sesuai dengan warna atau apa yang ingin kita pesankan kepada toko. Juga terdapat fitur pemilihan opsi pengiriman atau jasa kurir. Terdapat 3 ekspedisi. Yang pertama yaitu Tiki, Pos, dan JNE. Customer bisa memilih sesuai dengan yang mereka inginkan. Setelah memilih jasa kurir dan mengirim pesan ke toko, kita langsung saja membuat pesanan. Pada halaman ini juga terdapat total pesanan yang harus kita bayar nantinya. Kita tekan tombol buat pesanan, kita akan dialihkan ke menu pesanan saya. Di sini terdapat 4 menu, yaitu pesanan yang belum dibayar, yang sedang diproses, dikirim, dan selesai. Karena kita belum melakukan pembayaran, maka pesanan kita ini ada pada menu belum dibayar. Kemudian kita tekan tombol detail. Pada detail pesanan ini terdapat fitur untuk mengupload bukti pembayaran atau bukti transfer. Langsung saja kita upload contoh bukti transfernya. Halaman ini juga terdapat fitur untuk WhatsApp, chat toko, dan cetak struk. Proses pesanan yang baru saja kita buat, kita langsung aja masuk sebagai seorang admin. Kunjungi situs web identity store online, manage, kita login, input username dan password seperti biasanya. Kita login. Di sini kita lihat pada menu dashboard terdapat satu pesanan yang belum detail transaksinya. Di sini ada data user atau data pembeli atau data customer. Ini adalah bukti pembayarannya.
Jika kita ingin mengirim produk, maka kita akan menekan atau memilih fitur produk dikirim. Sebagai seorang admin, tentunya kita sebelum mengirim produk, kita harus mengcek dulu bukti pembayaran yang diberikan. Kita mengirim produk, mari kita lihat pada sisi halaman customer. Pada halaman customer terdapat informasi bahwa paket sedang dikirim. Jika paket sudah kita terima, sebagai seorang customer kita bisa membuat produk telah diterima. Lalu kita simpan. Kemudian secara otomatis pesanan kita itu sudah selesai. Sekarang kita lihat pada sisi admin. Secara otomatis pada halaman admin pesanan menjadi selesai karena sudah dikonfirmasi diterima oleh customer. Kemudian kita lihat pada transaksi. Di sini nampak kalau pesanannya sudah selesai. Sebagai seorang customer, kita juga bisa mengkonfirmasi penerimaan produk melalui chat toko dengan melakukan chat pada toko. Kita input pesan yang mau dikirim, kemudian kita tekan kirim. Lalu kita lihat lagi dari sisi admin, akan ada chat masuk. Bentuk chat masuk dari customer, kemudian admin juga bisa membalas chat dari admin tersebut. Maksudnya dari customer tersebut. Kita ingin membalas pesan dari customer, kita input pesan. Lalu kita kirimkan. Ini adalah bentuk tampilan chat dari sisi admin. Terdapat list chat dan nama-nama user yang melakukan chat pada toko. Kemudian kita akan melihat menu dashboard pada halaman admin. Pada halaman ini terdapat transaksi menunggu, transaksi diproses, transaksi dikirim, transaksi selesai, transaksi total user, total chat unread, total kategori produk, total produk. Juga terdapat fitur untuk mengedit profil dan password. Kita mau mengubah password dulu terlebih dahulu. Dan berhasil kita simpan. Dan kita akan masuk ke menu manage kategori. Di sini kita akan menambah data. Kita inputkan data kategori paket usaha, lalu kita ingin mengupload foto. Di sini kita buat paket usaha 1 juta. Kemudian kita upload foto, kita pilih foto, lalu kita simpan. Berhasil disimpan. Kita cek kategori yang baru saja kita input, ternyata ada dan berhasil. Kemudian kita masuk ke menu produk. Kita akan menambahkan data produk juga. Langsung saja kita tekan menu produk, lalu kita isi kategori. Kita bisa memilih kategorinya sesuai yang kita mau. Seperti yang kita buat tadi, yaitu paket usaha 1 juta. Kita pilih itu. Lalu kita buat nama produknya, harganya, stok jumlah produk, dan kita ketikkan deskripsi produk, berat produk, serta kita pilih foto produk. Kita buat deskripsi produk sejelas mungkin agar customer paham dan bisa tahu penjelasan dari atau detail dari produk kita.
Kemudian setelah kita input semuanya, setelah lengkap semua data kita masukkan, dari mulai kategori produk, nama produk, harga, stok, deskripsi, foto, lalu kita simpan. Data produk tadi berhasil kita simpan. Kita cek berhasil. Kemudian kita akan cek dari sisi customer, apakah data yang sudah kita input tadi terupdate pada halaman customer. Langsung saja kita lihat pada halaman customer kategori produk sudah terupdate, datanya sudah masuk ke halaman dari sisi customer atau pengguna. Kemudian kita lanjut lagi melihat transaksi, menu transaksi pada halaman admin. Kita akan melihat detail transaksinya dan beberapa transaksi lainnya tanpa detail transaksi yang belum dibayar, yang sudah selesai. Ini adalah bentuk dari detail transaksi yang sudah selesai. Terdapat pada menu manage user ini terdapat tambah data. Kita juga bisa memasukkan user baru atau membuat user baru, melihat data user, melihat emailnya, telepon, provinsi, dan data lengkap user. Customer. Kita lihat menu laporan pada halaman admin. Kita mau manage laporan. Di sini terdapat fitur untuk memilih laporan sesuai dengan bulan, tanggal, dan tahun. Akan memilih berdasarkan bulan terlebih dahulu. Kita filter. Kita pilih bulan April, kemudian kita lihat. Kita akan melihat juga berdasarkan tahun, lalu kita akan lihat datanya. Ini adalah data penjualan atau laporan penjualan. Di sini juga terdapat total penjualan pada toko. Ini adalah bentuk tampilan dari manage laporan pada sisi admin. Kemudian kita lanjut ke pengaturan. Pada menu pengaturan atau kita sebut juga dengan manage pengaturan, kita bisa men-setting website, kita bisa memodifikasi data toko, kita bisa mengubah logo, mengubah banner, mengubah alamat toko. Setelah kita memodifikasi, lalu kita simpan, kemudian kita lanjut mengubah data toko, kemudian kita juga simpan karena di setiap datanya ada tombol untuk menyimpan, jadi kita pastikan menyimpan satu persatu. Sekian demo aplikasi dari sistem penjualan berbasis web pada Tokopedia Hidayati Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.